Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Pendekatan Strategi dan Teknik Pembelajaran Bahasa Indonesia. Tugas ini diajukan untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di MI kelas rendah yang diampu oleh Dr. Haji Aziz Saifuddin MSI dan Bapak Muhammad Rizal Fauzi MPD. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sarah Jahra Nur Sukmawati, Sekar Fidianingrum, saya sendiri Sofia Fauzi Ajhar, Pipi Latifah, dan Yulia Nur Hidayat. Pertama-tama marilah kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim untuk mendoakan berjalannya presentasi ini dengan lancar. Lalu untuk di sini ada kajian teori yang akan dipresentasikan oleh saudari Pipi. Saya persilakan. Baik, mungkin ini berhalangan dengan sinyalnya, baik diganti oleh saudari Sarah mungkin untuk kajian teori. Kajian teori. Pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran terdapat dua jenis, yaitu 1. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa student-centered approach, dan 2. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau pusat pada guru teacher-centered approach. Yang kedua, metode pembelajaran. Ialah langkah operasional atau implementatif dan strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. 2. Sifat pendekatan metode pembelajaran, yaitu A. Aksiomatis adalah pendekatan yang sudah jelas kebenarannya. B. Prosedural, yaitu pendekatan dengan menerapkan langkah-langkah. Baik, untuk selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh saudari Yulia untuk pendekatan. Baik, untuk pendekatan yang pertama yaitu ada pengertian. Pengertian pendekatan.
Dalam istilah pendekatan itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu approach, yang mana memiliki beberapa arti. Di antaranya adalah pendekatan. Di dalam dunia pendidikan, kata approach lebih tepat diartikan sebagai way of beginning something, cara memulai sesuatu. Karena itu, istilah pendekatan dapat diartikan cara memulai pembelajaran. Yang kedua, ada fungsi pendekatan. Fungsi pendekatan itu melahirkan metode suatu bidang studi dan pedoman umum bagi suatu pengajaran. Artinya, metode suatu bidang studi ditentukan oleh pendekatan yang digunakan. Di samping itu, tidak jarang nama metode pembelajaran diambil dari nama pendekatan. Sebagai contohnya, dalam pengajaran bahasa Indonesia, pendekatan SAS misalnya. Pendekatan SAS melahirkan metode SAS, pendekatan langsung melahirkan metode langsung, dan pendekatan komunikatif melahirkan metode komunikasi. Lalu yang ketiga, ada macam-macam pendekatan. Macam-macam pendekatan. Yang pertama itu ada pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif itu mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Jadi, pendekatan komunikatif itu memfokuskan pada keterampilan siswa mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang kedua ada pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Yang ketiga ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural ini merupakan salah satu pendekatan dalam pembelajaran bahasa yang dilandasi oleh asumsi yang menganggap bahasa sebagai seperangkat kaidah. Yang keempat ada pendekatan konspektual. Pendekatan konspektual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa untuk berhubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Lalu yang terakhir ada pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif ini diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa. Artinya, siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Mungkin cukup sekian. Kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu metode pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Sekar. Pertama-tama terdengar suara saya? Terdengar. Ya, jadi di sini pengertian metode yaitu jalan atau cara jalan melakukan sesuatu. Rencana pembelajaran mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis. Urutan yang sistematis dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran, yaitu ceramah, tanya jawab, drill atau pemberian latihan, diskusi, kerja kelompok, pemecahan masalah, kooperatif skrip, demonstrasi dan eksperimen, karya wisata, debating, metode jigsaw, sosiodrama dan bermain peran, pemberian tugas belajar dan resitasi, picture and picture. Cukup sekian, moderator. Baik, yang selanjutnya tentang teknik pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pipi. Apakah Pipi ada? Ya.
teknik pembelajaran merupakan daya usaha Moderator kayaknya itu gak ada sinyalnya, nggak apa-apa sama moderator aja. Yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Nah, teknik pembelajaran ini merupakan daya upaya usaha-usaha atau cara-cara yang digunakan guru untuk melaksanakan penyampaian bahan ajar yang telah disusun dalam metode berdasarkan pendekatan yang dianut. Lalu ada pembagian teknik pembelajaran. Yang pertama yaitu teknik umum atau teknik umum mengajar Arnaud. Yaitu teknik umum adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk semua bidang studi. Yang kedua yaitu teknik khusus atau teknik khusus pengajaran bidang studi tertentu, yakni cara mengajar atau menyajikan atau memantapkan bahan-bahan pelajaran bidang studi tertentu. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari hasil presentasi kami yaitu pendekatan merupakan titik tolak dalam memandang sesuatu. Suatu filsafat atau keyakinan yang tidak selalu mudah mempraktikannya. Jadi, pendekatan bersifat aksiomatis, pendekatan pembelajaran atau teaching approach adalah suatu ancangan atau kebijaksanaan dalam memulai serta melaksanakan pengajaran suatu bidang studi atau mata pelajaran yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya dan didasarkan pada asumsi yang berkaitan. Lalu metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi atau remedial dan bagaimana pengembangannya. Lalu teknik pengajaran adalah siasat yang dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar untuk dapat memperoleh hasil yang optimal. Teknik pengajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Lalu, teknik pengajaran ditentukan berdasarkan metode yang digunakan dan metode disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dengan kata lain, pendekatan menjadi dasar penentuan metode. Dari metode dapat ditentukan teknik karena itu teknik yang digunakan guru dapat bervariasi sekali. Untuk metode yang sama dapat digunakan teknik pembelajaran yang berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor. Lalu karena itu teknik pembelajaran yang digunakan guru tergantung pada kemampuan guru itu mencari akal atau siasat agar proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan berhasil dengan baik. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari perbuatan atau perkataan. Dan akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.